adalah cara membuat tugas kelas. Masih dalam menu tugas kelas. Untuk membuat tugas kelas, Bapak Ibu silakan mengklik pada menu buat, kemudian klik tugas. Setelah mengklik tugas, Bapak Ibu akan melihat tampilan yang menyerupai cara pembuatan absensi. Silakan beri judul sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu akan ajarkan pada hari itu. Saya misalkan dalam membuat suatu tugas aljabar, saya akan menulis sistem persamaan linear dua variabel sebagai judul tugas kali ini. Kemudian Bapak Ibu dapat mengisi petunjuk, baik petunjuk pengumpulan ataupun tata cara pembuatan tugas. Adapun petunjuk opsional yang saya buat adalah: pertama, berikan tanggapan mengenai apa yang adik-adik ketahui tentang SPLDV. Kedua, tuliskan jawaban adik-adik pada komentar pribadi. Setelah memberikan tanggapan mengenai SPLDV, silakan kerjakan tugas pada file berikut. Nah, file yang dimaksud adalah kita bisa menambahkan suatu file ke dalam tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Caranya dengan mengklik tambahkan, kemudian cari file. Kita juga bisa menambahkan video YouTube dan link untuk mengakses buku ataupun video lainnya. Kita klik file karena kita akan menambahkan file. Pilih dari perangkat, cari file yang Bapak Ibu akan kirimkan kepada siswa, kemudian open. File yang Bapak Ibu akan kirimkan akan muncul di sini sebagai evaluasi Bapak Ibu. Apabila file yang Bapak Ibu kirimkan salah dan akan mengulang mengupload file, Bapak Ibu bisa mengklik tanda silang untuk menghilangkan file yang ada di sini. Kemudian apabila sudah benar dengan file yang akan diupload, silakan klik upload. Setelah kita mengupload, maka file akan tertera di sini. Kemudian untuk petunjuk selanjutnya, saya misalkan untuk batas waktu pengumpulannya dan format filenya. Pengumpulannya, silakan kumpul tugas kalian dalam bentuk PDF pada Google Classroom ini. Dikumpulkan sebelum 7 Juli 2020 jam 23.59. Pada area kanan tertera opsi-opsi untuk poin, tenggat, topik, dan rubrik. Setelah memberikan suatu petunjuk dan memberikan pertanyaan, selanjutnya adalah mengatur untuk siapa pertanyaan itu dibuat. Menu untuk dimaksudkan dalam memberikan pada kelas apa saja yang akan kita berikan tugas. Bapak Ibu bisa melewatinya karena akan otomatis pada kelas bersangkutan, di mana Bapak Ibu memberikan pertanyaan. Misalkan ini adalah kita membuatnya di kelas 7F, maka file ini akan diupload di kelas 7F secara otomatis. Nah, seperti ini. Namun, jika Bapak Ibu ingin memberikan tugas kelas pada beberapa kelas sekaligus, maka Bapak Ibu bisa mengklik menu untuk, kemudian pilih kelas apa saja tugas akan diberikan, seperti halnya berikut. Klik dan misalnya kita mau memberikan tugas ini kepada kelas matematika 7F dan kelas matematika 8F, maka klik keduanya, beri tanda centang keduanya, lalu oke. Karena kita akan memberikan untuk satu kelas saja, maka yang dicentang hanya satu kelas. Selanjutnya poin, silakan atur sesuai keinginan Bapak Ibu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tenggat waktu, sesuaikan dengan petunjuk opsional, yakni dengan mengisikan tanggal dan jam yang bersesuaian. Karena petunjuk opsional kita sebelum 7 Juli 2020, maka tenggat waktu yang harus dibuat adalah: pertama, batas waktu, kemudian klik segitiga. Kemudian karena kita membuat dikumpulkan untuk 7 Juli, maka cari tanggal 7 Juli. Untuk waktunya 23.59.
berlembar sudah dipasangkan. Selanjutnya topik. Pada bagian topik, dapat Bapak Ibu buat seperti sebelumnya. Kali ini saya akan mengajarkan SPLDV bagian dari aljabar. Sesuai dengan topik hari ini, maka saya akan memilih aljabar. Jika Bapak Ibu ingin membuat topik baru, silakan klik buat topik. Setelah selesai mengisikan semua, Bapak Ibu bisa menugaskannya dengan cara mengklik di bagian pojok kanan atas. Pada bagian tugaskan, Bapak Ibu juga dapat mengatur kapan tugas akan ditugaskan dengan cara mengklik tanda yang berbentuk segitiga. Setelah itu Bapak Ibu akan melihat beberapa opsi, yakni tugaskan, jadwalkan, dan simpan draft. Jadwalkan dimaksudkan untuk memberikan tugas pada hari tertentu, misalkan dijadwalkan untuk besok. Karena kita akan menugaskannya sekarang, maka klik tugaskan. Setelah itu akan muncul pada bagian tugas kelas pada topik yang telah dibuat, yang kali ini ada pada topik aljabar. Nah, berikut tampilannya di tugas kelas. Pada topik aljabar terdapat satu pertanyaan dan satu tugas kelas. Pada tampilan form akan tampil seperti ini. Akan ditampilkan postingan tugas baru. Demikian cara membuat suatu tugas kelas. Nantinya siswa akan menjawab sesuai arahan dari petunjuk yang telah ditentukan. Untuk memberikan suatu penilaian, Bapak Ibu bisa melihat pada menu tugas kelas. Untuk memberikan penilaian, Bapak Ibu juga bisa mengklik pada bagian tugas kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik untuk tugas kelasnya. Diserahkan 0, artinya belum ada yang menjawab. Diberikan 2, artinya ada 2 siswa yang perlu mengerjakan tugas. Apabila Bapak Ibu memiliki 20 siswa, maka nanti akan tertera diberikan 20. Maka akan tertera 20. Apabila semuanya sudah menjawab, maka akan diserahkan 20 dan diberikan 0. Jadi, apabila Bapak Ibu memiliki siswa 20 dan semuanya sudah diserahkan, maka semua siswa sudah menjawab dengan tepat waktu. Berikut adalah cara siswa untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari segi siswa. Di siswa akan tertampilkan seperti berikut. Apabila siswa mengklik postingan yang Bapak Ibu berikan, maka akan muncul seperti berikut. Ini adalah tugasnya. Karena ini petunjuknya untuk menjawab yang adik-adik ketahui tentang SPLDV dituliskan pada komentar pribadi, maka siswa akan menjawab pada komentar pribadi. Nah, berikut adalah contoh jawaban siswa. Yang kedua, setelah memberikan tanggapan mengenai SPLDV, silakan kerjakan tugas pada file berikut. Nah, ini merupakan file tugasnya. Setelah siswa membuka dan siswa mencermatinya, siswa akan memberikan jawabannya melalui tambahkan atau buat file dari perangkat Anda. Misalkan ini adalah jawaban dari siswa karena suruhannya PDF. Sesuai dengan suruhannya PDF, upload. Nah, apabila siswa sudah mengupload, maka akan terlihat seperti berikut. Siswa harus menyerahkan jawabannya dengan cara mengklik serahkan. Ini merupakan bagian dari tugas siswa. Nah, artinya siswa sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Dari sudut pandang guru, apabila kita ingin mengetahui berapa siswa yang sudah menjawab, Bapak Ibu guru tinggal mengklik postingan. Nah, di sini akan terlihat satu sudah diserahkan dan satu diberikan. Artinya baru satu yang memberikan jawaban. Untuk memeriksa jawaban dari siswa, Bapak Ibu guru perlu mengklik jawaban yang akan dinilai. Misalkan ini jawabannya, Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Bapak Ibu bisa memberikan nilai secara manual. Misalkan saya akan memberi komentar pribadi. Bapak Ibu bisa memberikan seperti motivasi dan
lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan nilai, Bapak Ibu guru dapat mengembalikan tugas siswa dan siswa dapat melihat koreksi dari Bapak Ibu guru dengan cara mengklik kembalikan. Untuk kembali ke kelas, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian tab sebelumnya. Bapak Ibu dapat melihat berapa yang sudah dinilai, berapa yang sudah menyetorkan jawaban, berapa yang belum menjawab, dan berapa yang Bapak Ibu sudah nilai. Karena kita memiliki 2 siswa dan satu sudah dinilai dan yang satunya belum mengirimkan tugas, maka tampilannya seperti ini. Kita dapat melihat perolehan nilai siswa. Kita dapat memantau hasil dari tugas siswa dengan lebih mudah. Itu merupakan cara untuk memberikan penilaian kepada siswa dan memberikan tugas kepada siswa. Untuk kembali ke kelas, Bapak Ibu bisa mengklik judul dari kelas. Nah, demikian untuk membuat tugas kelas dan menilainya. Untuk membuat kuis juga bisa dilakukan dengan hal yang sama. Nah, apabila kita ingin membuat kuis sama seperti sebelumnya membuat tugas kelas, Bapak Ibu guru bisa mengklik pada bagian menu buat, kemudian tugas kuis. Nah, tambahannya di sini Bapak Ibu guru bisa membuat Google Form yang nanti kita akan bahas pada pelatihan selanjutnya, yakni pelatihan Google Form. Sekian untuk penggunaan Classroom. Nah, pada menu-menu ini terdapat anggota, forum, tugas kelas yang sudah tadi dibahas. Anggota di sini dapat Bapak Ibu guru lihat gurunya itu siapa yang membuat kelas dan siswanya itu siapa yang mengikuti dalam kelas. Apabila Bapak Ibu memiliki 20 siswa, maka akan ada 20 siswa yang tergabung di sini. Nilai. Rekapan nilai untuk suatu kelas dapat dilihat dari menu nilai ini. Nah, karena tadi yang menjawab soal 1 dan yang mengabsennya 1, maka akan ada tampilan seperti ini. Apabila ada yang tidak mengabsen dan tidak mengerjakan tugas, akan terlihat seperti ini, tidak ada, diserahkan artinya sudah mengabsen, tidak ada artinya dia tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Selanjutnya, bila ada tugas-tugas berikutnya dapat dipantau dari sini. Sekian untuk pelatihan penggunaan Google Classroom hari ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.